Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat yang masih menguasai, memiliki, mencintai, mencermati, dan masih mantang di channelnya Bang Widya. Sekarang saya sebenarnya tadi pakai ini double nih, double. Cuma karena harus bukan wawancara ya, berbincang dengan tamu saya kali ini, Rizka dari SMK 11 Jakarta Barat. Nah, Rizka sehat ya? Alhamdulillah sehat Bang. Nah, ini dengan kondisi saat ini kita semua tahu bahwa pandemi COVID ini nggak main-main. Semua harus menggunakan masker, jaga jarak, hindari kerumunan, kalau dia terpaksa cuci tangan. Tapi kalau cewek juga harus cuci piring di rumah. Nah, gimana nih sikap dan suasana kebatinan kalian siswa SMK khususnya di Jakarta kota besar yang selama ini punya aktivitas mungkin di sekolah dan ekskul, menyikapi kebijakan pemerintah khususnya Kemendikbud tentang belajar dari rumah atau PJJ? Jadi gini Bang, selama kita kurang lebih 6 bulan ini kan biasanya kita sebagai pelajar itu belajar di rumah. Tapi kita harus membiasakan diri PJJ di rumah aja, nggak boleh keluar nih karena dengan kondisi sekarang COVID. Nah tapi kita juga harus bersosialisasi dengan sekarang ini kondisi yang sekarang. Kita sebagai pelajar tentu banyak ada kelebihan sama kekurangannya. Mungkin untuk sekarang ini banyak kekurangannya karena kan yang kita harapkan nggak sesuai nih, ternyata banyak kendala. Dan untuk masalah sekolah kan nggak hanya sekolah, tapi di belakang itu ada ekskul itu untuk kemampuan kita meningkatkan kreativitas kita. Tetapi karena adanya COVID ini, mungkin tadinya kita mikir, wah ini jadi halangan nih buat kita, wah kita udah nggak bisa ekskul lagi nih, sekolah lagi. Udah gitu kita juga sebagai pelajar juga harus pintar-pintar nih membagi waktu. Wah gimana caranya nih gue tetap mau belajar di rumah tapi mau ekskul juga. Jadi Bang, kalau aku di rumah nih tetap belajar PJJ sesuai dengan jam sekolah atau tugas yang diberi tetap dikerjakan, tapi ada jadwal yang dibuat untuk kamu seminggu sekali ekskul ya, tapi melalui visual, tidak tatap muka gitu. Jadi kan dengan kondisi seperti sekarang ini banyaklah kreativitas yang bisa kita buat gitu. Jadi kita di rumah tuh nggak diem aja, nggak yang udah belajar bisa tidur, nggak gitu Bang. Nah, jawaban smart, membiasakan diri, pembiasaan, karena karakter itu dibentuk melalui pembiasaan, habituasi. Membiasakan diri dan jangan diem aja. Nah tentunya Rizka, kalau visual dengan Bapak Ibu guru di mata pelajaran, kemudian ada juga ekskul yang juga visual. Nah, ini gimana nih kalau misalnya ekskulnya lebih dari satu, menyiasatinya? Karena bukan tidak mungkin kamu atau teman-teman kamu punya minat untuk mengikuti ekskul lebih dari satu. Jadi gini Bang, menurut saya pribadi, ekskul lebih dari satu itu tidak menjadi halangan. Tapi pribadi kita masing-masing, gimana caranya kita bisa mengatur waktu, gimana caranya kita bisa membuat jadwal. Abis PJJ ini, gue ada latihan loh. Latihannya tuh apa? Misalnya ekskul pramuka atau ekskul paskibra atau ekskul nari. Tapi kita juga sebagai pelajar ingat jangan lupa dengan belajarnya. Karena kan kita sebagai pelajar itu prioritas kita itu belajar di sekolah. Tapi ekskul pun bisa menjadikan kita lebih mengkreatifkan diri. Tapi kalau saya pribadi, menurut saya ekskul lebih itu tidak jadi masalah karena dengan kita membuat jadwal, dengan kita jangan mengerjakan tugas antar aja, karena kan itu membuat waktu kita semakin entar akhirnya yang udah kita planning tidak tercapai gitu. Jadi intinya pembagian waktu kita, bagaimana kita menyikapi disiplin dengan waktu, konsisten dengan apa yang kita lakukan. Top. Jadi planning ya, prioritas mana yang didahulukan, mana yang tidak. Nah, kalau sudah seperti ini, tentunya kalian atau kamu sebagai anak muda ingin juga dong. Kamu pasti punya geng lah di era sebelum COVID ini.
Gimana nih komunikasi kamu dan geng nih? Jadi gini Kak, tentu dong. Gak apa-apa lagi. Jadi gini Bang, tentu saya anak muda, nggak mungkin dong nggak punya geng. Maksudnya pasti dong ada teman terdekat gitu kan. Tapi bagaimana kita berani berbicara tidak? Jika kita ada eskul atau sekolah lebih penting, tapi misalnya geng kita ngajak nih, ayo ngumpul, mau foto-foto nih, udah lama nggak kumpul. Tapi kita harus berani, tidak. Karena menurut saya dengan kita berani mengatakan tidak, itu kita bisa menentukan mana yang prioritas kita, mana yang lebih penting, mana yang lebih genting. Itu Bang. Sip. Nah, jadi mungkin saja kan antara geng kalian nih juga bisa bikin virtual meeting untuk mata pelajaran, untuk ekskul mungkin ada yang sama, ada yang berbeda. Saya kira intinya di komunikasi anak muda. Nah, satu lagi nih pertanyaan Bang Widya nih buat Rizka. Sudah virtual, PJJ. Nah, bagaimana caranya mengumpulkan atau menyiasati kuota? Jadi alhamdulillah Bang, untuk saat ini sekolah pun membantu. Jadi kan beberapa bulan ini kan awalnya kan, banyak yang mengeluh, kuota saya cepet habis nih. Orang tua juga nggak kerja, udah mana COVID gitu kan, duitnya jadi habis, masa kuota terus yang dikeluarin. Tapi alhamdulillah seiring berjalannya waktu, pemerintah memberikan kita kuota. Istilahnya kita bisa terbantu lah dengan kuota itu. Dan sekarang pun guru itu banyak menyiasati dengan ya udah, nih ibu kasih tugas dijelaskan melalui video gitu. Jadi kuota yang terambil juga tidak terlalu banyak seperti itu. Jadi sudah terbantu dengan kuota yang difasilitasi oleh pemerintah ya. Ya. Oke, Pak Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, mungkin Rizka bisa dicalonkan jadi duta kuota. Nah, satu lagi nih, udah punya pacar belum? Belum. Aduh, kira-kira ya. Saya tadinya mau bertanya kalau sudah punya pacar komunikasinya gimana di era pandemi ini. Cuman karena bahaya nih, MG masih jomblo. Masih jomblo. Harapan kamu ke depan. Ada dua nih pertanyaannya. Jika misalnya Desember selesai COVID bisa masuk sekolah lagi, harapan kamu bagaimana? Jika ini berkepanjangan, harapan kamu bagaimana terhadap lingkungan, terhadap pemerintah? Ya, suarakan suaramu anak muda. Ya, jadi harapan saya jika nantinya kita awal bulan Januari sudah bisa masuk sekolah, saya berharap untuk materi pelajaran itu harus dikejar. Karena apalagi yang kelas 12, kelas 9, dan kelas 6 yang sudah akhir gitu, ibaratnya sudah mau lulus, pasti mereka memerlukan materi yang benar-benar harus jelas. Karena kan menuju dengan kelulusan banyak yang harus ujian dengan praktek gitu kan. Tapi kalau misalnya berkepanjangan PJJ ini, saya berharap pemerintah tetap bijak gimana caranya, terutama itu kuota. Biasanya tuh kan banyak di Indonesia ini, apalagi anak-anak sekarang, aduh kuota nih nggak ada, udahlah nggak usah belajar. Namanya juga kita dari internal kita nggak punya kurang uang atau bagaimana orang tua kan, kondisi orang tua kita tidak tahu. Tapi semoga aja dengan misalnya berkepanjangan ini pemerintah bisa bijak gitu kepada pendidikan, bagaimana menyikapi sesuai dengan keadaan, kenyataan gitu. Seperti itu Kak. Oke, saya suka jawaban kamu anak muda. Jadi anak-anak muda sekarang berharap pemerintah bijaksana dan bijak sini. Bukan cuma bijak di sana tapi tidak bijak di sini. Harapannya semua elemen masyarakat saling bahu-membahu bagaimana kita menyiasati kegiatan belajar mengajar, terutama untuk SD, SMP, SMA bisa tetap berlangsung walaupun di tengah kesulitan yang sama-sama kita rasakan, bukan cuma di Indonesia tapi di seluruh dunia. Jadi bagaimana kita tetap bisa disiplin, rajin cuci tangan dengan sabun dan air mengalir minimal 20 detik, pakai masker, jaga jarak dan hindari kerumunan. Nah, terima kasih Rizka sudah mau jadi tamu di channel saya, supaya pemirsa, penikmat, penguasa channel ini tidak penasaran. Saya buka biar, ini bener nih Bang Widya nih. Nah, saya Widya, terima kasih. Mungkin Rizka bisa untuk sementara dibuka maskernya biar juga tidak penasaran. Ya. Rizka, siswa SMK Negeri 11 Jakarta Barat. Terima kasih, tetap semangat.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.